Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bumi Bowo dari program studi matematika dengan NIM 4111421030 selaku moderator. Pada kesempatan ini, saya bersama teman-teman anggota kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Jenis Kartu, Aktivitas, dan Universitas terhadap rata-rata penggunaan kuota dengan ANOVA dua jalur. Penelitian ini merupakan bagian dari proyek akhir mata kuliah komputasi statistika yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh jenis kartu, jenis aktivitas, dan asal universitas terhadap rata-rata penggunaan kuota internet, baik secara individu maupun melalui interaksi antar faktor. Namun, sebelum memulai presentasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Putri Haji Hendikawati, SSI, MPD, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi statistika. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat, serta kami juga sangat terbuka untuk diskusi atau pertanyaan setelah presentasi selesai. Izinkan teman saya memulai dengan latar belakang penelitian ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Nida Nurfadilah dengan 3 digit NIM terakhir 011 akan mempresentasikan tentang latar belakang dari penelitian kami. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan mahasiswa dan umum telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan kuota internet pada perangkat atau device menjadi salah satu indikator penting dalam memahami perilaku digital masyarakat. Kuota internet tidak hanya menjadi kebutuhan sekunder, tetapi telah bertransformasi menjadi kebutuhan primer bagi banyak orang untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Beragamnya penyediaan layanan internet seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan Smartfren memberikan pilihan yang variatif bagi konsumen. Setiap provider menawarkan paket dan layanan yang berbeda, yang dapat mempengaruhi jumlah kuota yang digunakan oleh pengguna. Preferensi terhadap provider tertentu seringkali dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas jaringan, harga, dan ketersediaan layanan di daerah tertentu. Selain itu, instansi atau pekerjaan pengguna juga berperan dalam menentukan pola penggunaan kuota internet. Mahasiswa dari universitas seperti UNES, UGM, atau universitas lain mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan individu yang sudah bekerja atau memiliki profesi lain. Jenis aktivitas yang dilakukan pengguna juga mempengaruhi konsumen kuota internet. Aktivitas seperti sosial media, gaming, browsing, dan e-commerce memiliki tingkat penggunaan data yang berbeda. Misalnya, streaming video atau bermain game online cenderung mengkonsumsi lebih banyak kuota dibandingkan dengan browsing atau menggunakan media sosial berbasis teks. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kuota yang digunakan penting untuk berbagai pihak, termasuk penyedia layanan internet, pembuat kebijakan, dan konsumen itu sendiri. Analisis terhadap data penggunaan kuota dapat memberikan wawasan mengenai tren konsumsi data dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk menganalisis pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen, metode analisis varian dua arah atau ANOVA dua arah dapat digunakan. ANOVA dua arah memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efek utama dari setiap variabel independen serta interaksi antara keduanya terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, variabel seperti jenis provider, jenis instansi atau pekerjaan, dan jenis aktivitas dapat dianalisis pengaruhnya terhadap jumlah kuota yang digunakan. Berdasarkan pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jenis provider, jenis instansi atau pekerjaan, dan jenis aktivitas terhadap jumlah kuota yang digunakan oleh pengguna. Dengan menggunakan metode ANOVA dua arah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola konsumsi kuota internet di kalangan mahasiswa dan umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk presentasi rumusan masalah dan tujuan akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah kuota berdasarkan jenis kartu atau jenis aktivitas yang digunakan pada kasus pertama? Kedua, apakah terdapat interaksi antara jenis kartu dan jenis aktivitas yang mempengaruhi rata-rata jumlah kuota pada kasus pertama?
Ketiga, apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah kuota berdasarkan jenis kartu atau universitas asal yang digunakan pada kasus kedua? Keempat, apakah terdapat interaksi antara jenis kartu dan universitas asal yang mempengaruhi rata-rata jumlah kuota pada kasus kedua? Tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi pengaruh jenis kartu atau jenis aktivitas terhadap rata-rata jumlah kuota yang digunakan pada kasus pertama. Kedua, menganalisis pengaruh interaksi antara jenis kartu dan jenis aktivitas terhadap rata-rata jumlah kuota pada kasus pertama. Ketiga, mengidentifikasi pengaruh jenis kartu dan universitas asal terhadap rata-rata jumlah kuota. Keempat, menganalisis pengaruh interaksi antara jenis kartu dan universitas asal terhadap rata-rata jumlah kuota. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Maria Lavenia dengan NIM 4111421019. Ini saya akan mempresentasikan landasan teori dari kelompok kami. Berikut adalah landasan teori dari kelompok kami. Untuk landasan teori, definisi analisis varians dua arah atau ANOVA two ways. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, yang merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Ada dua jenis ANOVA. Yang pertama itu analisis varian satu faktor atau one way ANOVA yang sudah pernah kita pelajari, dan yang kedua ada analisis varian dua faktor two way ANOVA. Two-way ANOVA ini juga biasa disebut dengan ANOVA dua arah atau analisis varian dua faktor. Nah, ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen atau disebut variabel faktornya. Kemudian pada analisis ini, kita memiliki dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terikat berskala data kuantitatif atau numerik, yaitu interval atau rasio. Sekilas untuk data yang digunakan pada kelompok kami, itu untuk data yang berskala kategorik, yaitu ada dua variabel independen, yaitu ada variabel jenis universitas dan jenis aktivitas. Dan satu lagi ada variabel terikat, yaitu yang berupa data kuantitatif, itu adalah jumlah kuotanya. Yang kedua ada untuk melakukan uji ANOVA itu ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu ada satu, sampel berasal dari kelompok yang independen. Dua, varians antar kelompok juga harus homogen. Kemudian tiga, nilai residual berdistribusi normal. Untuk varian antar kelompok itu harus homogen, yang artinya asumsi homogenitas harus dipenuhi. Untuk landasan teori, eh, yang selanjutnya ada komponen utama ANOVA dua jalur. Yang pertama itu ada efek utama, main effect. Efek utama dari faktor pertama A mengukur pengaruh rata-rata dari faktor tersebut terhadap variabel dependen, terlepas dari faktor kedua. Kemudian ada efek utama dari faktor B mengukur pengaruh rata-rata dari faktor kedua terhadap variabel dependen, terlepas dari faktor pertama. Efek interaksi Efek interaksi ini mengukur apakah pengaruh salah satu faktor terhadap variabel dependen bergantung pada level faktor lainnya. Selanjutnya ada model matematis ANOVA dua jalur. Model matematis ANOVA dua jalur dinyatakan sebagai berikut. Ya IJK sama dengan Nu ditambah alfa I ditambah beta J ditambah alfa beta IJ ditambah epsilon IJK. Dengan keterangan sebagai berikut, di mana YIJK ini merupakan nilai observasi pada level ke I faktor A dan level ke J faktor B pada subjek K. Untuk mu adalah rata-rata keseluruhan. Untuk alpha I merupakan efek utama faktor pertama A pada level ke I. Untuk faktor beta J merupakan efek utama faktor pertama B pada level ke I. Untuk alpha beta IJ merupakan efek interaksi antara faktor A dan B pada level ke I dan J. Kemudian untuk epsilon IJK merupakan kesalahan acak yang diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata 0. Nah, selanjutnya ada manfaat dan aplikasi ANOVA dua jalur.
Nah, di sini ANOVA dua jalur digunakan untuk mengidentifikasi efek dua faktor independen secara bersamaan pada variabel dependen baik secara individual maupun interaksi keduanya. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami hubungan kompleks dalam data seperti efek perlakuan dan kondisi eksperimen pada hasil respon. Sebagai contoh, ANOVA dua jalur dapat digunakan dalam eksperimen pertanian untuk menguji pengaruh jenis pupuk faktor A dan frekuensi penyiraman faktor B terhadap hasil panen tanaman, di mana hasil panen tanaman ini merupakan variabel independennya. Kemudian dalam kasus ini, interaksi antara jenis pupuk dan frekuensi penyiraman dapat memberikan wawasan penting tentang kombinasi perlakuan yang paling efektif. Selanjutnya, ANOVA dua jalur juga sering digunakan dalam penelitian psikologi, misalnya untuk memeriksa pengaruh pengajaran faktor A dan tingkat kecemasan siswa, faktor B, terhadap hasil belajar. Dalam desain penelitian ini, analisis efek utama akan menunjukkan apakah masing-masing faktor secara individual mempengaruhi hasil belajar, sedangkan analisis efek interaksi akan mengungkapkan apakah metode pengajaran tertentu lebih efektif untuk siswa dengan tingkat kecemasan tertentu. Baik, sekian landasan teori yang telah saya presentasikan untuk landasan teori dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian metode dari penelitian ANOVA dua arah yang kami lakukan. Pertama, alur penelitian. Pada tanggal 31 Oktober 2024, kami mengumpulkan data sekunder melalui form survei kuota yang kami bagikan ke mahasiswa-mahasiswa. Pada tanggal 20 November 2024, kami mengelompokkan data berdasarkan faktor jumlah kuota di Excel. Pada tanggal 27 November 2024, kami menginput data dan melakukan analisis data di SPSS. Pada ting uh, Di sini saya akan menjelaskan bagian metode dari penelitian ANOVA dua arah yang kami lakukan. Pertama, alur penelitian. Pada tanggal 31 Oktober 2024, kami mengumpulkan data sekunder melalui form survei kuota yang kami bagikan ke mahasiswa-mahasiswa. Pada tanggal 20 November 2024, kami mengelompokkan data berdasarkan faktor jumlah kuota di Excel. Pada tanggal 27 November 2024, kami menginput data dan melakukan analisis data di SPSS. Pada tanggal 3 Desember 2024, kami membuat makalah penelitian. Pada tanggal 4 Desember 2024, kami membuat PPT presentasi dan melakukan tag video, serta mengedit dan mengupload video presentasi di YouTube. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik menggunakan ANOVA dua jalur. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara individu maupun interaksinya. Data yang digunakan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS untuk mempermudah pengolahan dan interpretasi hasil. Dalam penelitian ini, variabel pertama dan kedua dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing diberi kode untuk mempermudah analisis. Hasil analisis statistik ini akan memberikan informasi mendalam mengenai pengaruh signifikan dari variabel-variabel tersebut, serta hubungan interaktif antara kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk langkah-langkah metode, yang pertama, inputkan data pada SPSS seperti pada gambar. Di sini kami menginput besar penggunaan kuota, jenis kartu, dan jenis aktivitas. Kita misalkan
kode untuk jenis kartu 1 yaitu kartu Telkomsel, 2 yaitu kartu Indosat, dan 3 yaitu kartu XL dan Smartfren. Dan kode untuk jenis aktivitas 1 yaitu sosial media, 2 yaitu browsing, dan 3 yaitu gaming dan e-commerce. Pada kasus 2, kami menginput data yaitu besar penggunaan kuota, jenis kartu, dan jenis universitas. Di sini kami memisalkan kode 1 untuk kartu Telkomsel, kode 2 untuk kartu Indosat, dan kode 3 untuk XL dan Smartfren. Dan kode untuk jenis universitas dan kode untuk jenis universitas, 1 untuk UNES, 2 untuk UGM, 3 untuk universitas lain, 4 untuk bekerja atau lainnya. Pada langkah kedua di SPSS, klik Analyze, klik General Linear Model, dan pilih Univariate. Maka akan muncul kotak dialog seperti pada gambar. Pada kotak dialog yang muncul, masukkan variabel jumlah kuota pada dependen variabel dan masukkan variabel jenis kartu dan jenis univ pada kotak fix factor. Langkah ketiga, klik Option. Maka akan muncul kotak dialog seperti pada gambar. Untuk option, pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Dan langkah keempat, klik continue lalu OK, maka akan muncul output. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari kelompok kami yang telah kami diskusikan untuk analisis ANOVA 2 jalur. Berdasarkan survei penggunaan kuota yang telah kami kumpulkan respondennya dengan menggunakan data primer dengan variabel faktornya yaitu berdasarkan jenis universitas, berdasarkan aktivitas, dan juga berdasarkan jenis kartu. Baik, di sini saya akan memulai presentasi untuk hasil dan pembahasan. Untuk ANOVA 2 arah. Baik, untuk kasus 1, di sini kami menggunakan dua kategori sebagai variabel faktor. Dua kategori, ya variabel kategorikal, yaitu jenis kartu dan jenis aktivitas. Karena kami ingin melihat pengaruhnya terhadap rata-rata jumlah penggunaan kuota. Baik, di sini pada tabel between subject factor, di sini terlihat bahwa output menunjukkan jumlah data dari masing-masing kategori. Nah, di sini untuk yang kartunya Telkomsel memiliki jumlah data sebanyak 67, untuk yang kategori 2 berdasarkan jenis kartu, yaitu yang kartunya Indosat memiliki jumlah data sebanyak 46, dan yang kategori 3 berdasarkan jenis kartunya itu XL dan Smartfren memiliki jumlah datanya 38. Dan berdasarkan kategori, berdasarkan jenis aktivitas, di sini kami membagi menjadi 3 kategori, yaitu sosial media, browsing, dan gaming dan e-commerce. Kemudian di sini untuk sosial media memiliki jumlah data sebanyak 123, dan berdasarkan tabel between subject factor untuk kategori berdasarkan jenis aktivitas, yaitu aktivitasnya browsing, dia memiliki jumlah data sebanyak 17. Untuk yang kategori berdasarkan jenis aktivitas, yang kategorinya 3, yang aktivitasnya gaming dan e-commerce,
Ini di sini kami menggabungkan dua kategori karena jumlah datanya sedikit. Untuk yang e-commerce hanya terdapat satu. Sehingga kami menggabungkan kategori ini menjadi 3 kategori. Kemudian untuk jumlah data yang aktivitasnya gaming dan e-commerce, jumlah datanya adalah 11. Baik, itu berdasarkan tabel between subject factors. Baik, selanjutnya berdasarkan deskriptif statistik. Nah, kalau berdasarkan tabel deskriptif statistik, di sini menampilkan rata-rata. Di sini terlihat bahwa untuk yang kategori berdasarkan jenis kartu, yang kartunya Telkomsel dan aktivitasnya sosial media memiliki rata-rata 39,231 dengan standar deviasinya 49,5632 dengan jumlah datanya 52. Untuk yang kartunya memiliki kategori kartu Telkomsel dengan aktivitasnya browsing, memiliki rata-rata 36,444 dengan standar deviasinya 35,7040 dengan jumlah datanya 9. Kemudian untuk yang kategori kartunya Telkomsel dengan jenis aktivitasnya gaming dan e-commerce, dia memiliki rata-rata 22,167 dengan standar deviasinya 8,1343 dengan jumlah datanya 6. Di sini terlihat bahwa variabel dependennya adalah jumlah kota karena yang merupakan variabel numerik. Di sini ada jenis kartunya ada 3, yaitu kartu Telkomsel, Indosat, dan kategori XL dan Smartfren. Nah, di sini juga terlihat bahwa ada total. Untuk total yang kartunya Telkomsel, dia memiliki rata-rata 37,328. Ini merupakan rata-rata keseluruhan untuk kategori kartu Telkomsel yang kartunya Telkomsel. Dengan standar deviasinya 40,6181 dengan jumlah data yang kartunya Telkomsel adalah 67. Sebenarnya untuk yang jumlah datanya sama seperti tadi karena dia N. Yang kartunya Telkomsel, kemudian di sini sama untuk kategori-kategori kartu lain dan jenis aktivitas lain. Untuk yang kartunya Indosat dengan jenis aktivitasnya sosial media, dia memiliki rata-rata 45,795 dengan standar deviasinya 38,0553 dengan jumlah datanya adalah 39. Itu untuk yang kategori kartu Indosat dengan jenis aktivitasnya sosial media. Kemudian di sini juga terlihat untuk total berdasarkan jenis aktivitas. Di sini terlihat bahwa rata-rata yang jenis aktivitasnya sosial media, di sini rata-rata keseluruhannya 45,346 dengan standar deviasinya 44,0201 dengan jumlah datanya 123. Terlihat bahwa lebih banyak orang menggunakan kuota untuk aktivitas sosial media. Nah, di sini juga terlihat jumlah data berdasar jenis kartu. Baik, itu berdasarkan tabel deskriptif statistik. Nah, selanjutnya ada berdasarkan tabel Lafayette. Kalau tabel Lafayette ini digunakan untuk menguji homogenitas data. Jadi, ada 4 metode. Yang pertama ada nilai signifikansi. Untuk jumlah kota berdasarkan rata-rata. Di sini saya lihat bahwa nilai signifikansinya 0,064. Nah, sebelum memasuki hasil, di sini menggunakan hipotesis yaitu H0 itu jika rata-rata jumlah kota memiliki asumsi bahwa variansnya yang sama. Sedangkan H1 jika hipotesis H1 digunakan jika rata-rata jumlah kota tersebut minimal ada satu yang tidak identik variansnya. Nah, untuk kriteria pengambil keputusan, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, berarti H0 diterima. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Mari kita lihat pada tabel Lafayette sebelumnya. Di sini terlihat nilai signifikansi jumlah kota berdasarkan min. Untuk uji homogenitas, di sini 0,064, yang artinya kalau 0,064 itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya
Tadi variansnya sama, yang artinya asumsi homogenitasnya dipenuhi. Sedangkan untuk berdasarkan median, nilai signifikansinya adalah 0,327. Karena 0,327 itu juga lebih dari 0,05, maka asumsi homogenitas berdasarkan median juga dipenuhi. Yang artinya homoskedastisitasnya juga dipenuhi. Berdasarkan median, dengan pertimbangan derajat kebebasan. Di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya 0,329. Yang artinya karena 0,329 itu lebih dari 0,05, maka asumsi homoskedastisitasnya dipenuhi. Homogenitasnya dipenuhi. Yang kemudian berdasarkan Trimet min, nilai signifikansinya 0,127, yang artinya jika berdasarkan Trimet min, maka asumsi homogenitas datanya juga dipenuhi. Sehingga di sini terlihat untuk hasil Lafayette test tadi menunjukkan bahwa 0,04 lebih dari 0,05 artinya homoskedastisitas dipenuhi, dan 0,327 lebih dari 0,05 berarti dipenuhi juga. Kemudian berdasar min dengan DF yang disesuaikan 0,329 juga dipenuhi. Kemudian ada berdasar Trimet min 0,120 juga lebih dari 0,05, berarti homoskedastisnya dipenuhi. Yang artinya kesimpulannya dari hasil Lafayette test ini bahwa homoskedastisnya dipenuhi. Kemudian interpretasi hasil berdasarkan tabel test of between subject effect. Jadi sebenarnya tabel test between subject effect ini untuk uji beda means. Nah, di sini akan diketahui eh, untuk hipotesis yang pertama itu melakukan uji beda mean jumlah kuota berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan. Di sini terlihat bahwa berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan, nilai signifikansinya 0,312. Di sini kita lihat bahwa untuk hipotesis H0 digunakan jika rata-rata jumlah kuota dengan penggunaan jenis aktivitas 1, 2, dan 3 adalah sama. Dan untuk hipotesis H1, jika rata-rata jumlah kuota dengan penggunaan jenis aktivitas 1, 2, dan 3 adalah tidak sama. Untuk kriteria pengujiannya, yaitu terima H0 jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, dapat dilihat bahwa di sini karena uji bedamin yang pertama, jumlah kuota berdasarkan jenis aktivitas. Nah, di sini berdasarkan jenis aktivitasnya, nilai signifikansi sama dengan 0,312. 0,312 ini karena lebih dari 0,05, maka dia itu diterima H0-nya. Sehingga artinya rata-rata jumlah kuota dengan berdasarkan aktivitas dan itu adalah sama, yang artinya tidak ada perbedaan. Kemudian selanjutnya akan dilakukan juga uji beda min jumlah kuota, namun berdasarkan jenis kartu yang digunakan. Jika tadi berdasarkan aktivitas, maka sekarang berdasarkan jenis kartu yang digunakan. Di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,736. Nah, di sini terlihat bahwa 0,736 ini lebih dari 0,05. Sebelumnya kita lihat juga pada bagian hipotesis. Untuk H0 ini, jika rata-rata jumlah kuota dengan penggunaan kartu 1, 2, dan 3 adalah sama. Dan hipotesis H1 jika rata-rata jumlah kuota dengan penggunaan kartu 1, 2, dan 3 adalah tidak sama. Untuk kriteria pengujian sama, yaitu terima H0 jika signifikansi lebih dari 0,05. Karena tadi 0,736 736 lebih dari 0,5, maka H0 diterima, yang artinya tidak rata-rata jumlah kuota dengan penggunaan kartu itu sama, artinya tidak ada perbedaan. Kemudian selanjutnya akan uji interaksi antar kategori. Kita akan melihat interaksi antar kategori di sini, yaitu interaksi antar jenis kartu dengan jenis aktivitas dengan nilai signifikansi 0,995. Nah, di sini terlihat bahwa untuk hipotesis H0,
Hipotesis H0 jika tidak ada interaksi antara jenis aktivitas dan jenis kartu, dan H1 jika terdapat interaksi antara jenis aktivitas dan jenis kartu. Nah, untuk kriteria pengujian itu sama, yaitu nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Dapat dilihat pada kolom interaksi nilai signifikansi probabilitas untuk jenis kartu dengan jenis aktivitas menunjukkan 0,995 karena 0,995 lebih dari 0,05 maka H0 diterima, yang artinya tidak ada interaksi antara jenis aktivitas dan jenis kartu. Baik, selanjutnya untuk estimasi marginal grand mean. Di sini terlihat bahwa rata-rata grand mean untuk jumlah kuota marginal keseluruhan adalah 36,995, yang artinya rata-rata estimasi kuota untuk semua kelompok adalah sekitar 36,99 unit. Sedangkan untuk standar error dari rata-rata adalah 6,007 yang menunjukkan tingkat penyebaran atau ketidakpastian dari estimasi rata-rata tersebut. Semakin kecil nilai standar error, maka semakin stabil juga estimasi rata-ratanya. Interval keterpercayaan untuk 95% grand mean adalah dari 25,121 sampai 48,869. Yang artinya kita dapat yakin 95% bahwa rata-rata populasi sesungguhnya untuk jumlah kuota berada dalam rentang ini. Selanjutnya, karena tadi berdasarkan Levene test, itu asumsi variansnya sama karena asumsi homogenitas data dipenuhi. Jadi, untuk post-host testnya, kita menggunakan metode LSD. Kami menggunakan metode LSD karena data tersebut memenuhi asumsi homogenitas. Berdasarkan interpretasi hasil untuk kategori. Di sini untuk yang pertama, yang post host pertama itu jenis kartu. Di sini terlihat bahwa interaksi antara jenis Telkomsel dengan kartu Telkomsel dengan Indosat menunjukkan nilai signifikansi 0,450. Nah, karena 0,450 lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah kuota yang signifikan antara kartu Telkomsel dan Indosat. Kemudian untuk yang kartu Telkomsel dengan XL dan Smartfren, dapat dilihat nilai signifikansinya adalah 0,078, yang artinya tidak ada perbedaan juga yang signifikan antara kartu Telkomsel dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kartu Telkomsel XL dan Smartfren. Kemudian selanjutnya ada kartu Indosat dengan XL dan Smartfren. Di sini terlihat bahwa nilai signifikansi menunjukkan angka untuk kartu Indosat dengan di 0,328. Karena 0,328 itu lebih dari 0,5, maka H0 diterima. Yang artinya juga tidak ada perbedaan signifikan untuk rata-rata jumlah kuota antara kartu Indosat dan kartu XL dan Smartfren. Selanjutnya untuk post-host test dengan menggunakan metode LSD juga untuk variabel faktornya jenis aktivitas. Di sini terlihat bahwa berdasarkan jenis aktivitas sosial media dengan browsing, nilai signifikansinya 0,466, lebih dari 0,05, maka 0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah kuota yang signifikan antara aktivitas sosial media dengan aktivitas browsing. Kemudian untuk aktivitas sosial media dengan gaming dan e-commerce memiliki nilai signifikansi 0,114, yang artinya H0 juga diterima, artinya tidak ada perbedaan signifikan untuk rata-rata jumlah kuota antara aktivitas sosial media dengan gaming dan e-commerce. Selanjutnya untuk kategori browsing dengan gaming dan e-commerce aktivitas. Dapat dilihat kalau gaming dengan browsing atau e-commerce memiliki nilai signifikansi 0,424, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah kuota yang signifikan antara aktivitas browsing dan gaming dan e-commerce. Selanjutnya untuk kasus 2. Di sini pada kasus 2 kami menggunakan
variabel kategoriknya, yaitu jenis kartu dan jenis UNIF. Baik, di sini terlihat pada tabel between subject factor, di sini menampilkan jumlah data dari masing-masing kategori, sama seperti pada kasus 1, karena jenis kartunya sama, sehingga jumlah untuk jenis kartu yaitu Telkomsel sebanyak 67, dan Indosat juga sama, sebanyak 46, dan XL dan Smartfren, kartu XL dan Smartfren memiliki jumlah data 38. Jika berdasarkan jenis UNIF, berdasarkan kategori jenis UNIF, ada UNES dengan jumlah datanya 50 responden UNES. Kemudian ada jenis UNIF UGM memiliki jumlah data 22 dan universitas lain jumlah datanya 46. Untuk yang sudah bekerja atau lainnya responden yang sudah bekerja itu sebanyak 33 jumlah datanya. Selanjutnya pada bagian deskriptif statistik, dia juga menampilkan rata-rata dan standar deviasi dari data. Di sini terlihat bahwa untuk yang kartunya Telkomsel dan dia mahasiswa UNES memiliki rata-rata 23,733 dengan standar deviasinya 17,5681 dengan jumlah datanya 15. Untuk yang kartunya Telkomsel dan dia UGM memiliki rata-rata 45,889 dengan standar deviasinya 60,5876 dengan jumlah datanya 9. Untuk yang kategorinya kartu Telkomsel dan universitas lain memiliki rata-rata 35,069 dengan standar deviasinya 32,0523 dengan jumlah datanya 29. Dan yang untuk kartunya Telkomsel tapi sudah bekerja, maka rata-ratanya 51,071 dengan standar deviasinya 55,6161 dengan jumlah datanya 14. Nah, di sini sama dia itu juga menampilkan total dari keseluruhan dengan jumlah data untuk kartu Telkomsel adalah 67 dengan rata-ratanya 37,328 dan standar deviasinya 40,6181. Nah, di sini untuk total mahasiswa UNES memiliki jumlah data 50 dengan standar deviasinya 24,2143 dengan rata-ratanya 30,490. Begitu juga dengan UNIF UGM, universitas lain, dan sudah bekerja dapat dilihat pada tabel untuk jumlah data, standar deviasi, dan rata-ratanya. Selanjutnya, untuk tabel Levenetes. Tabel Levenetes ini untuk uji homogenitas data. Nah, untuk yang pertama itu untuk hipotesis H0, hipotesis H0 itu jika rata-rata jumlah kuota memiliki varians yang sama. Asumsi bahwa variansnya sama. Untuk hipotesis H1, jika rata-rata jumlah kuota tersebut minimal ada satu yang tidak identik variansnya. Untuk kriteria pengambilan keputusan, sama seperti tadi, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi berdasarkan min, terlihat bahwa nilai signifikansi 0,03 yang artinya kurang dari 0,05. Nah, di sini berarti ada kasus bahwa data tersebut tidak homogen berdasarkan min. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenetasistasnya juga berdasarkan min itu tidak dipenuhi. Sedangkan berdasarkan median, di sini terlihat bahwa 0,154 lebih dari 0,05, yang artinya data tersebut homogen berdasarkan median. Sehingga dapat disimpulkan asumsi homogenesitas dipenuhi, namun berdasarkan median. Kemudian berdasarkan median dengan DF yang disesuaikan. Terlihat bahwa based on median and with adjust DF, nilai signifikansi 0,166, yang artinya karena dia lebih dari 0,05, H0 diterima, yang artinya data tersebut homogen. Sehingga asumsi bahwa varians yang sama berdasarkan median dengan DF yang disesuaikan. Kemudian berdasarkan Trimet Min, karena dia 0,09 nilai signifikansinya kurang dari 0,5, artinya homoskepitastisitas atau data tidak homogen berdasarkan Trimet Min. Nah,
Ditarik kesimpulan berdasarkan hasil Levenet test bahwa untuk kasus 2 ini, homoskinesis sisanya tidak dipenuhi berdasarkan mid dan trimmed mean, tetapi dipenuhi berdasarkan median dan median dengan DF yang disesuaikan. Kemudian berdasarkan test of between subject effect, di sini untuk uji beda mean. Yang pertama, uji beda mean berdasarkan uji beda mean jumlah kuota berdasar universitas asal. Di sini terlihat bahwa berdasarkan jenis univ itu nilai signifikannya 0,004. Pertama, kita melihat hipotesis terlebih dahulu, yaitu untuk hipotesis H0, jika rata-rata jumlah kuota dengan penggunaan jenis univ itu sama, H1 jika rata-rata jumlah kuota dengan penggunaan jenis univ itu tidak sama. Jenis univ 1, 2, dan 2, 3, dan 4. Sedangkan ini rata-rata jumlah kuota dengan penggunaan jenis univ 1, 2, 3, dan 4 adalah sama. Kriteria pengujiannya terima H0 jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Hasil pengujiannya dapat dilihat kalau 0,04 lebih kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Ini ada kesalahan. Artinya rata-rata jumlah kuota berdasarkan universitas 1, 2, 3, dan 4 itu tidak sama atau ada perbedaan. Untuk selanjutnya, uji beda min jumlah kuota namun berdasarkan jenis kartu. Jika tadi berdasar jenis univ, sekarang berdasar jenis kartu. Uji beda min jumlah kuota, di sini terlihat bahwa 0,041. Dia masih lebih kurang dari 0,05. Baik, di sini terlihat bahwa untuk uji beda min berdasarkan jenis kartu, H0, hipotesis H0 itu jika rata-rata jumlah kuota dengan penggunaan kartu 1, 2, dan 3 adalah sama. Dan hipotesis H1 jika rata-rata jumlah kuota dengan penggunaan kartu 1, 2, dan 3 adalah tidak sama. Untuk kriteria pengujian sama yaitu terima H0 jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk uji beda min jumlah kuota berdasar jenis kartu, nilai signifikansinya adalah 0,041, yang artinya masih kurang dari 0,05. Jadi H0 ditolak, yang artinya rata-rata jumlah kuota dengan penggunaan kartu itu tidak sama atau ada perbedaan. Sekarang ada uji interaksi antar kategori. Berdasar hipotesis H0 jika tidak ada interaksi antara jenis univ dengan jenis kartu. Dan untuk hipotesis H1 jika terdapat interaksi antara jenis univ dan jenis kartu. Untuk kriteria pengujian terima H0 jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa untuk kolom signifikansi probabilitas untuk interaksi jenis kartu dengan jenis univ memiliki nilai signifikansi 0,132, yang artinya tidak ada interaksi antara jenis univ dan jenis kartu, yang artinya H0 tersebut diterima. Kemudian berdasarkan estimasi marginal means, di sini terlihat bahwa nilai rata-rata marginal keseluruhan atau grand mean untuk jumlah kuota adalah 49,519, artinya rata-rata estimasi kuota untuk semua kelompok adalah sekitar 49,519. Untuk standar error dari rata-rata adalah 3,653 yang menunjukkan tingkat penyebaran atau ketidakpastian rata-rata tersebut. Sama, semakin kecil nilai standar error, semakin stabil juga estimasi rata-ratanya. Untuk interval kepercayaan 95% untuk grand mean adalah antara 42,296 hingga 56,742. Artinya, kita dapat yakin 95% bahwa rata-rata populasi sesungguhnya adalah untuk jumlah kota berada dalam rentang ini. Nah, karena berdasarkan Levenet test tadi, uji homogenitasnya tidak dipenuhi berdasarkan mean dan trimmed mean, maka hal ini akan mempengaruhi penggunaan post-house test, yaitu dengan menggunakan metode Games-Howell. Nah, di sini lihat bahwa untuk yang faktor pertama itu jenis kartu,
Untuk metode Games-Hoel di sini berdasarkan jenis kartu, ada jenis kartu Telkomsel dengan Indosat nilai signifikansinya menunjukkan 0,686 karena lebih dari 0,05, artinya H0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah kuota yang signifikan antara kartu Telkomsel dengan kartu Indosat. Untuk kartu Telkomsel dengan kartu XL dan Smartfren, nilai signifikansinya terlihat bahwa 0,236 lebih dari 0,05, artinya H0 juga diterima, artinya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah kuota yang signifikan antara kartu Telkomsel dengan kartu XL dan Smartfren. Selanjutnya untuk kartu Indosat dengan XL dan Smartfren. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya 0,605, artinya lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah kuota yang signifikan antara kartu Indosat dengan kartu XL dan Smartfren. Untuk kartu ini sama karena dia saling berkebalikan, kartu Telkomsel dengan kartu Indosat dan kartu Indosat dengan Telkomsel, sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk post-host test kedua, ada berdasarkan jenis universitas. Di sini terlihat bahwa UNES dengan UGM memiliki kolom signifikansi menunjukkan angka 0,372, yang artinya karena lebih dari 0,05, artinya H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah kuota yang signifikan antara mahasiswa UNEF dan UGM. Untuk selanjutnya ada UNES dengan universitas lain, yaitu nilai signifikansinya menunjukkan 0,083, yang artinya lebih dari 0,05, artinya H0 diterima. Artinya juga tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata jumlah kuota antara mahasiswa UNES dengan mahasiswa universitas lain. Untuk selanjutnya ada mahasiswa UNES ada UNES dengan sudah bekerja. Kategori UNES dan sudah bekerja memiliki nilai signifikansi 0,137 berdasarkan post-host test menggunakan metode Games-Howell, yang artinya lebih dari 0,5, artinya H0 diterima. Artinya juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan rata-rata jumlah kuota yang signifikan antara UNES dengan yang sudah bekerja. Selanjutnya ada kategori UGM dengan universitas lain. Terlihat bahwa untuk UGM dengan universitas lain memiliki nilai signifikansi 0,997 karena lebih dari 0,05, artinya H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah kuota yang signifikan antara mahasiswa UGM dengan mahasiswa universitas lain. Kemudian selanjutnya ada kategori mahasiswa UGM dengan sudah bekerja. Untuk kategori UGM dengan yang sudah bekerja menunjukkan nilai signifikansi 0,999, yang artinya 0,999 lebih dari 0,05, artinya H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan rata-rata jumlah kuota yang signifikan antara UGM dengan yang sudah bekerja. Selanjutnya ada universitas lain dengan kategori universitas lain dengan yang sudah bekerja. Dilihat bahwa kolom signifikansi menunjukkan angka 1,000. Nah, artinya tidak ada perbedaan sama sekali untuk rata-rata jumlah kuota antara universitas lain dengan yang sudah bekerja. Baik, sekian presentasi. Sekian presentasi dari pembahasan hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon saran dan kritik. Terima kasih. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah, pada kasus 1, rata-rata penggunaan kuota untuk tiap-tiap jenis kuota dan untuk tiap-tiap jenis aktivitas adalah sama. Dan apabila jenis kuota dikombinasikan dengan jenis aktivitas, tidak akan mempengaruhi rata-rata penggunaan kuota. Pada kasus 2, rata-rata penggunaan kuota untuk tiap-tiap jenis kuota dan untuk tiap-tiap jenis universitas adalah beda. Dan apabila jenis kuota dikombinasikan dengan jenis universitas, tidak akan mempengaruhi rata-rata penggunaan kuota. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya mewakili teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.